Haji Isam merupakan pengusaha batubara yang sangat terkenal dari Kalimantan Selatan. Ia dekat dan akrab dengan Presiden Jokowi, bahkan dirinya pernah menjabat sebagai wakil bendahara tim pemenangan untuk periode kedua Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu ia menggemparkan dunia karena aksinya yang memecahkan rekor pembelian alat berat. Nah, seperti apa sepak terjangnya? Berikut ini Raja Batubara Haji Isam pesan 2000 ekskavator untuk proyek food estate. Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab dikenal dengan nama Haji Isam merupakan sosok sentral di Kalimantan Selatan yang terkenal karena membangun perusahaannya dari nol. Haji Isam sendiri lahir di Batu Licin, Kalimantan Selatan pada 1 Januari 1977. Keluarga besar Haji Isam sebetulnya berasal dari sebuah desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Daerah itu adalah daerah etnis Bugis. Namun tak banyak yang tahu jika Haji Isam pernah mengalami ekonomi sulit. Bahkan profesi pertamanya adalah supir pengangkut kayu. Selain itu, ia juga pernah bekerja serabutan, mulai dari tukang ojek, tukang tebang pohon, sampai jadi buruh angkut. Nah, titik kesuksesan Haji Isam dimulai kala ia bertemu dengan Johan Maulana, pengusaha Cina asal Surabaya, yang memberinya kesempatan belajar cara mengelola tambang. Melalui Johan, Haji Isam pun belajar berbisnis batu bara. Sejak 2001, Haji Isam bekerja di perusahaan milik Johan dan menghabiskan waktu 2 tahun yang membuatnya mempunyai bekal pengalaman memadai dan berhasil mengubah perjalanan hidupnya. Bahkan Haji Isam mengatakan pada tahun 2003, Pak Johan meminjaminya modal untuk menyewa alat berat tambang dan klien pertama perusahaannya kala itu adalah PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resource Tbk milik keluarga Bakri. Dari klien pertama Haji Isam inilah perusahaannya terus kedatangan banyak klien. Usaha yang sungguh tak sia-sia ya guys. Pamor Haji Isam pun terus menanjak seolah-olah tiada halauan. Lingkup jejaringnya terus melebar. Ini ditandai dengan kerjasama Haji Isam dengan Bambang Susatyo pada tahun 2003. Keduanya mendirikan PT Codeco Timber, perusahaan yang memegang hutan tanaman industri atau HTI dan hak pengusahaan hutan atau HPH. Lalu pada tahun 2004 Haji Isam memulai bisnisnya dengan bendera kecil CV John Lynn Baratama sebagai kontraktor. Setahun kemudian seiring pertumbuhan usahanya, maka berdirilah PT John Lynn Baratama. Singkatnya 19 tahun kemudian, perusahaan rintisan awal Haji Isam menjelma menjadi raksasa bernama John Lynn Group yang mampu menambang 400.000 ton batu bara setiap bulan dengan omset lebih dari 400 miliar rupiah per bulan. Angka yang sungguh fantastis ya. Nah, bisnis Haji Isam pun makin melebar ke bidang agribisnis, biodiesel, energi, hingga wood pellet. PT JAR atau John Lynn Agro Raya. Bahkan sejak Agustus 2022 telah melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai PT John Lynn Agro Raya Tbk dengan kode emiten JAR. Paling mutakhir perusahaan Haji Isam PT Prima Alam Gemilang meresmikan pabrik pengolahan tebu terbesar di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dengan produk gulata. Pabrik tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 lalu dengan nilai kapital yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah. Dengan sederet perusahaan yang dimilikinya, tak heran banget jika Haji Isam mempunyai rumah mewah yang dibangun di atas lahan 20 hektar. Bahkan dilengkapi kolam renang mewah layaknya Hotel Bintang 5. Selain itu di sekitar kediamannya, Haji Isam secara khusus membangun lahan off-road yang dilengkapi banyak mobil. Nah, sebelumnya Crazy Rich asal Batu Licin ini pernah viral di sosial media. Sorotan tertuju pada diri Haji Isam setelah ia membeli pesawat Business Max Jet 7 Boeing hanya dengan mengenakan kaos oblong. Pada saat transaksi berlangsung, harga pesawat tersebut mencapai 88,7 juta US dollar atau setara dengan 1,24 triliun rupiah. Sontak aksi nyentrik Haji Isam ini menuai berbagai respon dari pengguna sosial media. Bahkan ada yang menyebut jika Haji Isam merupakan lawan sepadan dengan CEO Tesla, yaitu Elon Musk, yang juga sering memakai kaos oblong dalam berbagai kesempatan. Padahal belum sejauh ini Haji Isam bisa menyaingi Elon Musk ya guys. Sosok Haji Isam kembali menarik perhatian publik bahkan dunia setelah perusahaannya John Lynn Group memborong 2000 ekskavator dari Cina. Nah, John Lynn Group ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak, pertambangan, agrobisnis, dan transportasi milik Haji Isam, yang secara resmi melakukan pemesanan sebanyak 2000 unit ekskavator dari produsen alat berat bernama Sany Group. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung pada Rabu 26 Juni 2024 lalu di Shanghai, China. Sontak, jumlah pemesanan tersebut diklaim menjadi yang terbesar di dunia untuk sebuah pemesanan ekskavator.
Dalam hal ini, John Lynn Group mencetak rekor internasional. Jadi, Sany Group ini merupakan holding dari perusahaan multinasional asal Cina yang fokus pada produksi alat berat. Bahkan, Sany Group merupakan produsen alat berat terbesar kelima di dunia. Pemimpin global dalam pengembangan dan manufaktur berkualitas tinggi, konstruksi industri terkemuka, peralatan tambang, mesin pelabuhan, pengeboran minyak, dan sistem energi angin yang terbarukan. Chairman of Sunny Haven Machinery Limited, Mr. Chen Jiayon, mengatakan, pemesanan dalam jumlah besar yang dilakukan John Lynn Group ini menunjukkan kebangkitan pertanian di Indonesia. Selain tentunya transaksi ini menjadi kerjasama yang sama-sama menguntungkan, adapun nantinya ribuan alat berat ini bakal dipakai dalam proyek-proyek pertanian di Indonesia. Nah, adapun nilai pemesanan untuk 2000 unit ekskavator dari Sany Group dengan tipe Sany SY215C9 yang memiliki bobot 21,5 ton ini diperkirakan mencapai 4 triliun rupiah. Dari nominal nih guys, diperkirakan harga baru per unitnya mencapai 1,7 sampai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan harga bekasnya berkisar antara 700 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah bergantung pada tahun produksi dan kondisi mesinnya. Ekskavator Sany SY215C9 ini dianggap cocok untuk pekerjaan yang lebih berat terutama sektor pertanian di Indonesia. Nah, ribuan ekskavator yang dibeli Haji Isam ini bakal dipakai untuk mendukung program pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang diimpikan oleh Presiden selanjutnya Prabowo Subianto demi mewujudkan swasembada pangan nasional, cetak sawah 1 juta hektar di Merauke, Papua Selatan. Menurut Haji Isam, langkah besar perusahaannya dalam memesan ekskavator ini dilihat sebagai kontribusinya terhadap ekonomi nasional, menciptakan ribuan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung dalam operasional ekskavator dan proyek-proyek pertanian yang terkait. Nah, Prabowo Subianto memiliki gagasan besar untuk bangsa ini. Bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan dan bagaimana Indonesia tidak impor beras lagi. Gagasan dari Prabowo inilah yang direspon cepat oleh Haji Isam. Kebiasaan Haji Isam yang serba cepat menjadikan proyek nasional ini akan berjalan cepat. Untuk mewujudkan cetak sawah 1 juta hektar terrealisasi dalam waktu 3 tahun, mengharuskan Haji Isam menakodai langsung seluruh aktivitas di lapangan, mulai dari survei, bongkar buat alat berat, pembukaan lahan pelabuhan, dan pembukaan jalan poros 140 km. Sempat mendapat hambatan Senin 12 Agustus 2024 lalu. Kurang lebih 60 orang masyarakat Wanam mempertanyakan pembukaan lahan di kampung mereka, Wanam Distrik Ilwayap. Mereka menyetop alat berat milik Haji Isam yang waktu itu sedang beroperasi membuka lahan pembangunan pelabuhan. Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Ilwayap, Yohanes Mahuze, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pusat belum melakukan sosialisasi berkenaan rencana program nasional ini. Haji Isam sebagai pelaksana program menyambut baik aksi protes masyarakat. Bahkan dirinya sempat menolak dipayungi oleh pengawalnya. Haji Isam pun ikut berpanas-panasan dengan masyarakat setempat. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat, Haji Isam menghadirkan Kasatgas Pangan dari Kementerian Pertahanan, Majen TNI Rizal Ramdhani, dan tokoh masyarakat Papua Selatan John Gluck Gedze. Setelah berdialog, masyarakat akhirnya sepakat mendukung program pemerintah dengan catatan mereka juga berhak atas tanah ulayat. Di samping itu, masyarakat adat meminta hasil limbah dari pembukaan lahan dikelola oleh masyarakat adat. Semoga saja kesepakatan ini mulus dalam pelaksanaannya, guys. Nah, gimana nih menurutmu kiprah Haji Isam untuk mendukung pemerintah Prabowo Gibran ke depannya? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.